di kota Shanghai di China. Maka waktu itu kita berpikir, apa kira-kira yang akan menjadi ikon Indonesia? Kita itu nasi goreng dan kopi luwak. Dan kopi luwak waktu itu dijual satu cangkirnya 200 yuan. 200 yuan itu kira-kira 260.000 rupiah uang kitanya. Jadi berbondong-bondong orang datang ingin mencicipi nikmatnya kopi luwak itu. Nasi goreng dan kopi luwak itu karena kebingungan. Bagaimana tidak bingung bapak-bapak, ibu-ibu, angku-angku rahimakumullah. Kita lihat dari Aceh saja, itu ada banyak sekali makanan. Untuk menyebutkannya sangat banyak. Tapi misalnya kita kenal ayam tangkap Medan. Ada namanya makanan Melayu, kue-kue yang sangat banyak. Kita turun ke Riau misalnya, ke bawah, itu ada pindang patin, pindang jurong. Pindang jurong itu adalah ikan sungai yang bisa dimakan dengan sirip-siripnya. Itu enak juga ikan itu, putih warnanya. Kita turun ke Jambi lain lagi. Kita turun ke Sumatera Selatan, ada empek-empek Palembang. Kita turun ke Banten, ada sate bandeng namanya. Kita turun terus ke Jawa Barat, itu ada pepes ikan dan berbagai macam jenis makanan. Kita pergi ke Jakarta, ada nasi uduk Betawi. Kita pergi ke Jawa Tengah, ada lumpia Semarang dan lain-lain. Oh, itu cerita makanan itu Pak Menteri kok ya. Kita pergi ke Jogja, ada gudeg Jogja. Pemerintah Republik Indonesia tidak ragu-ragu lagi menjadikan ikon Indonesia sesungguhnya adalah rendang Padang. Jadi saya koreksi sedikit tadi, mohon maaf Pak Kadis Pariwisata, 35.000 itu yang memvote rendang Padang saja. Hamburger itu nomor 6. Jadi saya perhatikan, saya pernah datang ke Louisville. Mungkin orang nggak tahu Louisville ini di Amerika. Ini kota tempat kelahirannya petinju legendaris Muhammad Ali. Tapi di tempat yang sama juga berasal Kolonel Sanders. Dia seorang kolonel. Jadi Pak Dandim dikit lagi nih jadi kolonel. Si kolonel ini karena dia mencoba ya di baraknya itu mencoba memasak dan mengolah ayam, akhirnya dia menemukan satu formula yang nikmat. Apa? Namanya Kentucky Fried Chicken. Itulah si Kolonel Sanders itu. Saya penasaran datang ke kota itu, ingin melihat apakah penduduk kota itu semuanya kerjanya tiap pagi berburu ayam. Ternyata tidak. Ternyata itu adalah ikonnya si Kolonel Sanders saja. Jadi setiap orang di kota-kota besar di Amerika Serikat itu berpikir apa yang akan menjadi ikon kotanya. Dan di Louisville itu ikonnya adalah apa, Kentucky Fried Chicken itu. Pemerintah tolong dibantu supaya ada hakinya, hak kekayaan intelektualnya. Jangan sampai nanti setelah maju, kemudian rendang Padang mana nih? Nanya lagi orang. Ini rendang Padang Bukit Gumintang, Singapura, Pak. Loh, kok dari Singapura? Padangnya masih dipakai, tapi packagingnya ada di Singapura. Nah, kebetulan tetangga kita ini pinter nih urusan-urusan packaging ini. Ya, ini pertama adalah masalah hak paten. Jangan sampai rendang Padang justru diaku atau diklaim oleh orang-orang lain atau tetangga-tetangga kita. Nah, yang kedua, hendaknya juga setelah dipatenkan packagingnya itu tadi. Jadi banyak orang sekarang datang, pengusaha-pengusaha besar melakukan riset di Sumatera Barat ini.
tentang masakan Padang, tentang makanan-makanan khas, ya. Kemudian dipackage sama dia. Harganya mahal, tapi yang mendapat untung bukan lagi masyarakat kecil, bukan lagi pengusaha-pengusaha ama-ama orang awak kok, tapi sudah diambil oleh orang lain, sudah dijadikan oleh-oleh. Saya setuju tadi idenya Pak Wali Kota itu, ba'a banang lamaknya rendang Padang itu. Nah, oleh sebab itu kalau ada bisik-bisik kemarin saya tanya, wah ini harus distandarisasi nih Pak Menteri, dibuat kelapanya sekian, maricanya sekian, sarainya sekian, kemudian bumbu garam, oh saya tidak setuju, saya mohon maaf kurang setuju. Biarkan dia beragam di negeri kita ini. Jadi rendang yang dibuat di Kota Padang lain, rendang Solo kata Pak Ketua tadi agak pedes sedikit, rendang Kapau lain pula, rendang Bukit Tinggi lain pula, rendang Kubang beda sedikit, rendang yang ada di Padang Panjang, begitulah. Jadi ikonnya tetap rendang Padang. Nah kalau orang Mancubo cie, aku kan orang Mancubo yang nomor 5 betul ya. Jadi itu tetap, sebab selera orang ini kan dia pingin coba. Saya setuju kata Pak Kepala Dinas tadi, itu antioksidan ya, tapi sesuatu ini apapun makanan namanya, asal jangan berlebihan itu bisa dikonsumsi. Boleh dimakan tapi jangan banyak-banyak gitu. Apalagi kalau dirutinkan ya, sebulan sekali harus coba rendang Padang nih supaya memproduksi produksi rendang ini semakin meningkat juga. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi simbol kita, dan acara-acara seperti ini Pak Wali saya mendukung ya, supaya ini menjadi suatu atraksi budaya dan peristiwa budaya dan dimasukkan ke kalender nasional supaya para turis juga datang melihat. Saya menambahlah sedikit Pak Wali, Pak Ketua, tidak banyak-banyak ya. Juara 1 mau tambah hadiah 10 juta rupiah. Juara 2 7,5 juta rupiah. Dan juara ketiga 5 juta rupiah. Ya. Ayu Ting Ting terus berdendang. Yang penting majukan rendang. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ikon juga bagi Kota Padang dan juga Sumatera Barat secara keseluruhan. Kita jangan kalah dengan kota-kota lain yang hanya mengandalkan pariwisata. Kita pariwisata, kita bukan hanya makanan, tapi juga keindahan alam. Sumatera Barat ini sudah terkenal ke mancanegara. Oleh sebab itu, kita harus tetap optimis, kita harus tetap maju berpikir ke depan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengundang orang sebanyak-banyaknya datang ke sini. Kalau istilah saya, di mana banyak orang, di situ banyak uang. Karena kalau orang datang tuh pastinya membawa piti, ya enggak? Kalau nyenem tidak bawa piti, jual aja datang kemari. Itu kan, pasti dia berbelanja sesuatu. Nah, salah satu ikonnya adalah rendang Padang ini. Jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan, ini setiap tahun diadakan Pak Wali, ya. Jadi mudah-mudahan ini semakin semaraknya kunjungan turisme ke Sumatera Barat ini dan Kota Padang pada khususnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan membaca bersama basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Festival Rendang Padang antar kelurahan Kota Padang ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Menteri Komunikasi dan Informatika membuka secara resmi Festival Merendang tingkat Kota Padang. Terima kasih Bapak Menteri.
dari Bapak Rizal? Kalau iya kami silakan langsung ke. Baik hadirin, sambil kita menyaksikan bersama proses peredam sudah dimulai, Bapak Menteri kita istirahat. Tepuk tangan yang meriah untuk untuk selanjutnya musik kasar persiapan untuk mengiringi Bapak Menteri. Kami mohon nanti Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD Bapak Rizal untuk meninjau masyarakat yang akan memproses bagaimana cara meredam ala Padang. Juga Bapak bisa saksikan nanti istri-istri Musfida, anggota Musfida yang melakukan proses meredam dan juga dinilai Pak oleh Dewan Juri, tapi diadakan akan kurang khusus untuk Berapa kilo bu? Salah lama baunya. Kalau beli rasa dua. Selamat berjuang bu ya. Selamat berjuang bu ya. Tapi Kalio. Baru bu ya. Kalau dulu orang kayak misalnya kan menceligo lah, tidak sabar kan. Kita bisa dicelupkan jadi apa? Jadi apa? Anu, kancing lepis apa itu? Lepis. Ini orang. Lebih apa? Lebih tinggi dia ya. Berapa kadang dia bu? 3. Iyalah. Selamat bu ya. Selamat ya. Alah. Abau dari Jawa, pindah bau rendah ke baju.
Yang penting bisa ketawa. Oh ya. Sultan Pamenan. Ah. Orang kecil mana yang kecil? Pak Ibrahim dari Hanura. Luhurlah jalan, lebarlah jalan kebiaro, di mahati indah kamau pe awak tak Iyalah. hati indah kamau TVRI. kaki TVRI, Pen. ayam dan lape. Ampalu. Ikaw di sendiri di TV jam sekian. Iya.